Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya memang kita kadang-kadang membutuhkan bimbingan. Ya, melalui program ini, bimbingan rohani ini, saya ingin membimbing saudara untuk melihat dan mengalami akan kasih sayang Tuhan yang besar itu. Ada anugerah, berkat, dan cinta Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Namun sayang kita tidak merasakan itu, tidak mengalaminya. Pasti penyebabnya adalah karena kita tidak mempercayainya, tidak bersama-sama dengan Dia. Nah, melalui program ini kita akan melihat lebih dalam. Kali ini kita bicara tentang bahagianya hidup bagian yang ke-11. Ya, bagaimana bahagianya hidup sampai 11 kali kita bicarakan. Allah sendiri merancangkan itu. Allah sendiri sudah mengatakan itu. Allah berbuat supaya kita bahagia. Dan Allah mau dalam segala situasi kita bahagia. Selama hidup ini kita bisa bahagia. Ya, apakah saudara-saudara sudah berbahagia? Lagu sekolah minggu mengatakan, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Wah, senang sekali ya. Itu bahagia nomor 2 waktu itu kita pelajari. Tuhan angkat dosaku. Lebih daripada itu juga Tuhan bisa lakukan. Bahagia bersama dengan Tuhan, itu nomor 1. Kalau sudah bersama Tuhan, ya pasti kita akan dikasihinya dan diampuninya. Dan kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang maha bahagia, penuh bahagia, jadi nggak pernah kekurangan kebahagiaan. Jadi kalau kita bersama dengan Dia, kita nggak kekurangan kebahagiaan. Dan kebahagiaan kita bukan pada situasi kondisi sebenarnya, tapi karena ada Allah bersama kita, sukacita karena dosa diampuni. Meskipun demikian, dalam situasi-situasi yang ada, kita bisa berbahagia. Mari kita lihat bagian yang ke-11 ini. Matius pasal yang ke-5. Dalam ucapan bahagia ini kita sudah sampai ke ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, ini satu hal yang berbeda dari dunia ini. Kita berbahagia karena bersama dengan Tuhan, karena dosa diampuni, karena empunya kerajaan surga, dan juga karena dianiaya oleh sebab kebenaran. Mengapa demikian? Kenapa sih kok dibilang berbahagia ya kalau dianiaya? Saudara pernah dianiaya atau teraniaya? Bully? Atau misalnya kita diejek, dibilang segala kelemahan kita dikatakan orang bodoh, orang semekot, ya semeter kotor, orang miskin. Ada banyak hal membuat kita hari ini teraniaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik teraniaya fisik ataupun jiwa ataupun roh kita merasa teraniaya. Ini yang mengerikan. Bukan hanya fisik tapi juga jiwa kita teraniaya. Roh kita, keyakinan kita, iman kita. Dalam bagian ini saya lebih condong melihat kepada yang ketiga, yaitu dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang hati nurani.
berbicara tentang iman, kita dianiaya di hati kita, merasa dikucilkan, kita terasa minoritas dan tidak begitu dihargai. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kebenaran yang kita miliki pun merasa teraniaya. Kebenaran itu sendiri ikut merasakan teraniaya. Ini sering digambarkan sebagai orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus selalu menyatakan dirinya ada di antara umat yang teraniaya. Ketika Paulus menganiaya jemaat mula-mula, Tuhan berbicara kepadanya di perjalanan Damsyik itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan mendedikasikan dirinya teraniaya bersama dengan umatnya. Jadi kalau hari ini kita teraniaya oleh sebab kebenaran, hari ini hati kita dianiaya karena kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, karena melakukan kebenaran. Saudara, kita jangan malu, jangan takut, jangan rendah diri. Alkitab mengatakan berbahagialah. Kalau saya mau katakan mengapa kita berbahagia, karena Tuhan akan menyatakan diri bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan orang-orang yang teraniaya. Orang yang patah hati itu dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu keadaan hati orang. Hari ini Tuhan melihat hati kita seperti apa. Makanya saya waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak perlu malu, nggak perlu takut kalau dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena saya beriman, karena saya percaya, karena saya melakukan firman Tuhan. Ini bukan dianiaya fisik menurut saya, tapi dianiaya hati kita. Mungkin komentar-komentar orang, mungkin juga semua ejekan-ejekan orang. Kalaupun itu sampai kepada aniaya fisik, mungkin saja terjadi. Ya, kalau kita mengalami hal ini, apa yang kita lakukan? Kalimat terakhir dikatakan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, Tuhan sendiri menyatakan diri kepada orang itu, dan orang itu akan diberikan kerajaan surga. Saya lebih condong mengatakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang itu. Waktu ia menderita dianiaya, ia bersama-sama dengan orang itu. Dan ketika orang itu pun nanti mati, ia akan bersama-sama dengan dia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, di dunia ini kamu akan dianiaya. Karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Wah, Tuhan sampai mengatakan demikian. Betapa bangganya kita menjadi anak-anak Tuhan. Betapa bangganya kita menjadi murid-murid Tuhan. Umumnya murid-murid nanti akan mengalami ini. Kalau anak-anak Tuhan biasanya jarang mengalami. Karena anak-anak Tuhan biasanya mencari aman saja. Tapi murid-murid Tuhan harus mengalami ini. Karena murid-murid Tuhan itu hidupnya disiplin. Hidupnya taat kepada Tuhan. Hidupnya terus belajar dan belajar. Bahkan murid-murid itu disebut sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sampai mereka nanti menjadi mentor, menjadi orang yang memuridkan. Dan itu semuanya membutuhkan pengorbanan. Mungkin mengalami aniaya. Ya saudara, kalau terjadi hal demikian, janganlah kecewa, janganlah putus asa. Tapi berbahagialah karena Tuhan menyatakan diri bersama dengan orang itu. Dan Tuhan akan memberikan dirinya kepada orang itu. Ya. Bagaimana kalau kita sejajarkan ucapan bahagia ini dengan yang pertama? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya mungkin juga kita menjadi teraniaya karena kita miskin. Karena kita miskin, kita dicap orang, diejek orang. Kita nggak mau mengikuti bisnis kotor. Kita tidak mau cepat menjadi kaya oleh karena korupsi. Kita lebih rela miskin, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya saudara, orang demikian akan berbahagia. Oke?
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengalami sebuah aniaya, itu berarti ada pengakuan Tuhan bersama dengan kita. Tapi ingat di sini ya, dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan dianiaya karena dia telah mencuri atau dia telah berbohong. Nah, itu bukan aniaya yang dimaksudkan di sini. Karena ada juga orang merasa teraniaya tapi karena ia melakukan kejahatan. Tapi dalam hal ini bukan. Itu pada waktu ia beriman oleh sebab kebenaran. Ya, kadang-kadang di keluarga kita ditolak, kadang-kadang di masyarakat kita ditolak, terkadang di gereja sendiri juga kita merasa tertolak. Ingatlah, kalau kita memang benar-benar dalam kebenaran itu, Tuhan akan memberikan kita kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu. Bagaimana Allah sendiri mau menyatakan dirinya bersama-sama dengan kita. Tuhan mau kita bersama-sama dengan dia. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Biarlah kita semuanya menyadari keadaan ini, dan kalau kita tidak berbahagia berarti kita perlu dengar firman Tuhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau diberkati, saudara-saudara silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.